Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk pertanyaan yang ditujukan pada saya. Jadi subhanallah, Ustaz Ahmad Zahid sebenarnya sudah tahu siapa itu, dan mungkin hanya kembali menanyakan litaukid mungkin ya untuk lebih meyakinkan. Memang dialah yang dimaksud gitu kan, dan dia juga yang hadir pada malam hari raya itu di Metro TV, juga kembali untuk menghujat Islam gitu. Saya tidak melihat bahwa mereka sedang menghujat MUI. Mereka sedang menghujat Al-Quran, menghujat sunnah Rasulullah SAW yang dijadikan oleh MUI sebagai landasan untuk keluarnya fatwa. Jadi yang dihujat bukan para ulama yang ada di MUI sebenarnya. Yang sedang mereka hujat itu adalah Al-Quran dan sunnah yang jadi landasan MUI dalam mengeluarkan fatwanya. Subhanallah. Jadi dikala kita umat Islam ratusan juta sedang mentakbirkan Allah, sedang mengakbarkan Allah, mereka pada malam itu sedang menghina dan menghujat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang saya katakan tadi, memang agak sulit kita mau bisa bertemu dengan mereka seperti ini gitu kan. Karena ya perbedaan yang sangat tajam gitu ya. Perbedaan yang sangat tajam dan memang sangat, dan landasan mereka selalu seperti itu gitu. Jadi hadis-hadis yang sahih seperti antum amalamu bi umuri dunyakum dan hadis-hadis yang lain yang tadi saya sampaikan itu didekati dengan pendekatan logika gitu. Logika yang mereka pergunakan logika sesat iblis itu. Jadi kalau kita lihat sesatnya iblis itu adalah karena dia bermain dengan logika. Ketika dia dihadapkan dengan aturan dan hukum Allah gitu. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat usjudu li Adam, malaikat langsung saja sujud. Enggak perlu dia bermain lagi dengan logika karena jelasnya perintah itu gitu. Tetapi iblis kan akhirnya sesat karena logika itu. Lalu menuduh Allah itu sudah salah membuat aturan gitu kan. Bagaimana mungkin saya yang harus sujud pada Adam dalam arti hormat gitu, sementara khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Logika iblis inilah yang kemudian membuat mereka itu iblis itu menjadi sesat gitu kan. Dan inilah ya yang kemudian dipergunakan, logika sesat ini juga yang dipergunakan oleh kelompok-kelompok sesat sekarang ini gitu kan. Kalau kita bisa melihat misalnya di dalam Islam itu tidak semua aturan Allah itu bisa dilogikakan gitu kan. Ini kita mencoba kembali pada hal yang sangat mendasar gitu kan. Coba kalau logika semua aturan Allah itu bisa dilogikakan, kita sederajat dengan Allah. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan akal kita, lalu akal kita ini sama dengan Allah yang menciptakan gitu kan. Sehingga kalau kita lihat Sayyidina Umar, salah seorang yang memang sudah dijamin oleh Rasulullah ahli surga gitu kan. Itu ketika beliau akan mencium Hajar Aswad, beliau kemudian berdiri dengan gagahnya. Lalu beliau tunjuk Hajar Aswad itu sambil beliau menyatakan, wahai Hajar Aswad, jika saja saya tidak melihat dengan mata saya sendiri, bagaimana Rasulullah SAW ketika sedang tawaf itu menciummu? Wallahi, demi Allah, saya tidak akan pernah mau menciummu. Karena bagaimanapun kau itu hanyalah sebuah batu. Enggak masuk dalam logika Sayyidina Umar radhiyallahu an. Apa perlunya batu ini dicium itu? Tapi disinilah mungkin ujian keimanan gitu kan. Apakah kita itu mau tunduk atau tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Walaupun tentu yang tidak logis seperti ini sangat sedikit sekali dalam Islam itu. Tapi ini menjadi ujian keimanan bahwa apakah kita ini mau tunduk pada Allah atau tunduk pada logika kita. Pada hakikatnya mereka kelompok-kelompok ini bukan hanya kelompok Syiah yang saya lihat, kelompok-kelompok lain, kelompok sesat lainnya, saya lebih senang menyebutnya seperti itu. Mereka sesat karena logika mereka sendiri gitu. Ketika mereka telah memposisikan akal itu sebagai Tuhan mereka gitu. Sehingga apa yang benar menurut akal mereka itulah yang benar menurut mereka. Apa yang tidak bisa diterima, walaupun itu hadis sudah dinyatakan sahih, dan tentu itu harus dengan ilmu mustalah hadis ya. Dan bukan saatnya lagi kita untuk mengorek-ngorek hadis yang sudah ditetapkan 15 abad yang lalu gitu. Ya, tapi apa yang tidak cocok dengan, jangankan hadis, Al-Quran pun mereka tolak kalau tidak cocok dengan akal mereka. Jadi yang Tuhan itu siapa? Yang Tuhan itu akal mereka sebenarnya. Dan kalau kemudian kita ingin membuat pemisahan yang jelas antara mukmin dan muslim, bahwa kita tidak bisa membiarkan atau memposisikan mereka gitu dalam posisi sebagai orang muslim. Kenapa? Ya tidak mungkin ada dua kebenaran. Yang satu menerima, satu menolak. Yang satu menerima Al-Quran, yang satu menolak Al-Quran. Yang satu memuliakan para sahabat, yang satu melaknat para sahabat. Ini tidak mungkin dua-duanya benar.
Tidak mungkin dua-duanya benar, satu mesti salah. Atau dua-duanya salah. Kalau saya berbicara lagi dengan pendekatan logika, ketika kita mempunyai seorang teman misalnya namanya Muslim, lalu kemudian hari ini dia tidak hadir bersama kita, lalu saya tanya pada seorang, di mana saudara Muslim? Oh, dia sedang pergi ke mana misalnya ke Bandung. Yang satu lagi mengatakan, oh tidak, dia tadi pagi masuk rumah sakit di Jakarta ini. Yang satu lagi mengatakan, subhanallah, dia sudah berangkat tadi pagi ke Tanah Suci. Yang satu lagi mengatakan, oh enggak, dia sedang menikah di Surabaya. Loh, Muslim itu satu, teman kita itu. Enggak mungkin berita ini, empat ini semuanya benar. Enggak mungkin Muslim itu ada di Bandung, sekaligus juga dia sedang masuk rumah sakit di Jakarta, sekaligus juga sedang menikah di Surabaya, dan sekaligus dia juga sedang pergi melaksanakan ibadah haji. Tidak mungkin empat ini semuanya benar. Karena masing-masing itu sangat berbeda, betul itu. Yang mungkin itu hanya satu yang benar. Atau empat-empatnya ini semua salah. Itu mungkin. Semua salah. Karena ternyata Muslim itu ada di Banten misalnya. Jadi berita yang empat ini semua salah. Kalau mungkin satu benar. Ketika saya menyatakan satu benar, maka yang tiga harus salah. Tidak mungkin dua yang berbeda itu sama-sama benar. Jadi ketika saya meyakini ini sebuah kebenaran, maka semua yang bertentangan dengan kebenaran ini pasti sesat. Itu yang harus kita tanamkan pada kita umat Islam, agar jangan sampai kita terus saja disesatkan oleh kelompok-kelompok sesat ini. Bahwa segala pandangan, pendapat yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah itu pasti sesat. Dan Rasulullah SAW sudah melaksanakan tugasnya, bahwa beliau sudah menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah jelas. Segala pandangan, pendapat, logika apapun yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah itu pasti sesat. Kalau ada orang mengaku dia itu Muslim, pasti bukan Muslim itu. Harusnya kita punya keyakinan seperti itu. Lalu mengapa Bandung menjadi pusat Syiah gitu ya? Apa yang menyebabkan banyak orang tertarik? Itu tadi pertanyaan kedua. Ya mungkin hanya kebetulan saja tokohnya ada di Bandung. Itu. Yang sekarang jadi tokohnya pengganti yang tadi itu. Itu. Lalu yang kedua, mengapa itu tertarik? Jadi begini, kalau saya melihat memang kenapa umat Islam ini begitu mudah di kita ini terombang-ambing kemana-mana. Dakwah kita ini belum selesai. Jadi kebanyakan dakwah kita ini baru sampai pada membangkitkan umat tentang kegairahan mereka untuk semangat keislaman. Setelah kegairahan mereka kepada semangat keislaman ini sudah muncul, kita belum menyelesaikan mau diarahkan kemana. Lalu itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ini. Dan kalau kita lihat di balik cara mereka itu menarik, itu selalu ada hal yang berurusan dengan urusan hawa nafsu itu. Nah, termasuk mungkin kalau di Syiah ini yang menarik kalau menurut saya itu mut'ahnya itu. Mut'ahnya itu. Saya kira itu cuman itu saja kelihatannya yang menarik di Syiah itu. Bahwa mut'ah itu halal untuk mereka. Lebih dari itu mereka sendiri enggak akan bisa memahami ajaran Syiah itu. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.